Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, maqsuda illallah. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah lazim, astagfirullah lazim wa atubu ilaih. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada, khususnya kepada saya, umumnya kepada semuanya. Saya masih diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan tugas kuliah saya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu yakni Ibu Helena Nelis MPD, yang mana mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesabaran dalam mendidik semua mahasiswanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septian Andriawan, NIM 201210037, AI 5A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SMH Banten. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan komponen evaluasi dalam pembelajaran. Baik, langsung saja. Mungkin kita langsung membahas tentang komponen evaluasi. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang komponen evaluasi, langkah baiknya saya di sini menjelaskan tentang pengertian evaluasi dan kurikulum. Evaluasi yaitu menurut Joint Committee tahun 1981 ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut berpacuan dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum yang telah tadi saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan evaluasi kurikulum. Mungkin banyak sekali dari tujuan evaluasi kurikulum, cuman saya bakal menyebutkan hanya beberapa saja tentang tujuan evaluasi kurikulum, yakni yang pertama yaitu sebagai perbaikan program. Terus dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif. Evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Tujuan yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum pada sebagai pihak yang berkepentingan. Tujuan yang terakhir yang saya sebutkan yaitu sebagai penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Mungkin itu saja tujuan yang dapat saya jelaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep
atau model evaluasi kurikulum. Mungkin ada beberapa konsep yang akan saya jelaskan di sini. Ada 4 konsep, yaitu yang pertama yaitu measuramen. Evaluasi ini digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program pendidikan. Konsep atau model selanjutnya yaitu congruence. Congruence ini evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruens antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, education system evaluation, yaitu evaluasi pada dasarnya ini adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgment. Yang terakhir yaitu yang 4, illumination. Evaluasi ini lebih didasarkan pada prinsip pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk menyempurnakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tinjauan masing-masing model. Mungkin ada beberapa tinjauan dari tadi yang telah disebutkan di sebelumnya. Yang pertama tadi tentang measurement, yaitu konsep ini telah memberikan perkembangan yang sangat berarti dalam hal penekanan terhadap pentingnya objektivitas dalam proses evaluasi. Yang selanjutnya tadi congruence. Konsep ini telah menghubungkan kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang ketiga tadi disebutkan oleh saya yaitu illumination. Konsep ini menekankan pentingnya dilakukan evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum yang berlangsung. Dan yang terakhir tadi yaitu education system evaluation, yaitu konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu jenis evaluasi kurikulum. Mungkin ada beberapa jenis evaluasi kurikulum, cuma nanti ada beberapa yang saya sebutkan. Evaluasi terhadap kurikulum mencakup evaluasi sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan seperti dana, sarana, fasilitas, tenaga, dan penelitian terhadap siswa sebelum menempuh program. Selanjutnya yaitu faktor-faktor evaluasi kurikulum. Ada 2 faktor di sini yang menjadi faktor evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya merumuskan evaluasi kurikulum secara tegas, dan yang terakhir yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya tujuan evaluasi kurikulum. Mungkin itu ada 2 faktor yang menjadikan evaluasi kurikulum. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam pembelajaran. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan dan mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak jelas atau pengertian yang salah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.